kita mulai Aku bilang ya. selamat malam, coba kamu bilang selamat pagi Indonesia. Oke, kita mulai. Oh, Udah di start. sudah. Kepakan tangan kiri, suarakan penuh hati, melangkahlah dengan keteguhan hati, angkat kepala kiri, suarakan isi hati, perlawanan ini. Tidak. Halo semuanya, selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Ya. Halo. Halo, senang sekali ya pada Iya. malam hari ini bisa kembali kita bercuap-cuap di KR53 ya. Oh iya, kamu ini sangat beruntung gitu. Kenapa? Karena aku belum pernah diwawancarai. Asyik. Padahal aku ini selebritis kalau terkait dengan soal penggerbekan. Oh iya. Yang belum sempat diwawancarai ya. Ya, pada hari ini tepatnya di hari apa ini An? Hari Senin ya, di kalender yang ke-11 kalau nggak salah. 10 apa 11 ya? 11 kayaknya. 11 Juli 2022. Kita malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Pastinya ada hal baru yang akan kita bahas atau hal lama paling nggak Update lah. update ya perlu kita bahas pada malam hari ini. Nah, walaupun tema kita pada malam hari ini adalah di balik doktrin. Nah, sebelum itu mungkin Sobat R53 di rumah sana masih penasaran nih An. Apa itu Nur? Terkait kemarin itu Jombang yang lagi viral, bahkan Oke. semua media banyak yang ini ya membahas atau banyak sekali yang sampai sekarang ya belum kelar ya kayaknya. Nah, mungkin An bisa cerita kemarin ya gimana sih sampai bisa menyelundupkan diri di sini ya. Iya Nur, aku adalah satu dari sekian dari banyak. Aku mungkin orang satu-satunya orang sipil ya, bukan aparat yang memang ikut di dalam di dalam proses penangkapan yang keempat itu ya. Itu kan aku sebenarnya diundang seperti yang sudah aku sampaikan di Facebook gitu ya. Aku memang diminta oleh salah satu teman di Polda untuk juga ikut terlibat begitu ya. Jadi aku sejak awal itu aku datang itu nyampe sana itu pukul 7 kurang seperempat ya. 7 pagi ya? 7 pagi kurang seperempat naik motor, kemudian di sana lalu ketika Brimob itu sudah mulai baris itu menuju ke gerbang yang mau ditutup itu, aku juga ada di dalamnya. Dan aku di sana sampai aku keluar itu pukul 1 Siang ya? pukul 1 siang. Jadi aku ikut menyusuri, ikut nyari-nyari, ikut kemana. Nggak ketemu rimbanya ya? Nggak ketemu rimbanya. Paling karena lagunya Ayu Ting Ting ya, anak palsu. Ya, kira-kira kalau Anda bisa cerita nggak waktu di situ itu gimana suasananya atau apa sih? Yang pertama mungkin sedikit chaos ya. Oh, ada. Seperti yang video itu kan chaos. Dorong-dorongan gitu Oh ya? iya, dorong-dorongan itu yang aku lihat kan. Ini pasukan polisi, ini gerbang, kemudian di sini masa ya, masanya NSAT gitu kan. Aku di tengah-tengah begitu terus aku melihat seorang polisi ngomong kan, kami dilindungi undang-undang, kami ke sini jangan sampai ada yang menghalangi. Kami harap Bapak semuanya mundur dan lain sebagainya Kan gitu. jadi cara-cara yang masih persuasif ya? Iya. Terus kemudian tetap aja sampai kapan negosiasinya ini? Apa karena kuncinya nggak ada, kunci gerbang nggak ada, lama banget. Ini pasukan udah mulai agak resah begitu. Nah, kemudian situasinya agak genting karena dari arah kami dari polisi itu ada yang lompat pagar. Oh. Jadi berusaha masuk paksa. Jadi ini kan gerbang ya. Ini kan gerbang ke sini itu dinding begitu kan. Dia lompat begini. Lompat itu dia menerjunkan diri begini. Terus Menerjunkan begini kan. Terus kemudian yang di dalam pondok itu yang di sebelahnya gerbang itu kan akhirnya kan nggak tahu itu rame begitu. Mungkin polisi ya, juga mungkin dan lain sebagainya. Kayak gitu kan. Nah ini kemudian menyulut
polisi-polisi itu juga wah awas gitu kan. Wahnya ini buka kan jerat, wah udah kayak air bah gitu. Wah. Yang sampai 300 sekian itu ya? Itu berjenjang itu. Oh enggak. Jadi iya, jadi pokoknya kalau dianggap pada waktu itu dianggap menghalangi, langsung diambil. Waktu itu polisi juga kena silang pak. Pernah di situ tuh ada polisi yang ngomong medik, lo nggak tahu ini untuk siapa gitu ya. Apakah untuk, aku juga nggak tahu ya. Kalau waktu itu kabarnya kan kanit Reskrim Jombang kan kena air panas begitu kan kayak gitu. Ada yang tangannya terluka. Iya kayak gitu, tapi ya memang situasinya chaos. Tapi cuma sebentar saja. Habis itu semuanya aku menyisir sebelah sana, yang lain yang kami terpecah jadi 2 besar gitu kan. Yang satu menuju ke arah ruang utama, dalam utama, yang satunya itu menyisir kemana-mana. Berarti belum sampai tertangkap, kamu udah keluar duluan? Iya, itu aku juga kan pernah Nur. Bayangkan ya, situasinya kan nggak pasti. Nggak jelas ya. Iya, pondok itu kan terlalu luas banget gitu. ya. Luas banget, dan kemudian ini di mana gitu kan. Aku mencari sampai ke WC, sampai ke Pondok Putri, sampai ke makam gitu kan. Aku dapat informasi misalkan dari beberapa sumber gitu. Kalau di makam keluarga itu ada apa, atau ini mistis atau enggak gitu. Ada ini kan, ada ruangan khusus yang kemudian aku cari itu kan. Ternyata nggak ada. Nggak tahu, sampai makam-makam itu kayak gini kan katanya jatah tombol gitu. Kayak nonton film adventure. Iya gitu kan, kayak di film-film gitu kan. Kemudian ke semua ruangan disisir dan lain sebagainya, dan kami nggak nemu. Lalu nggak tahu situasinya waktu itu adalah hopeless gitu. Aku melihat itu tentara brimob itu sudah payah, yang lain juga sudah kecapean ya karena dari pagi kayak gitu ya. Nggak, aku mendengar setelah keluar itu kan belakangan aku mendengar bahwa Kiai Tar memang sudah berjanji akan menyerahkan itu pada pukul 4 sore. 4 sore. Tapi itu tertangkap di mana akhirnya juga nggak ada informasinya ya. Belakangan kemudian aku tahu bahwa menyerahkan diri. Istilahnya itu juga ya. Menyerahkan diri ya. Yang aku tahu bahwa sempat negosiasi alot, polisi sepertinya memberikan pilihan yang pilihan yang tidak bisa ditolak kepada keluarga, sehingga keluarga mau tidak mau harus menyerahkan gitu kan. Menyerahkan, dan ternyata posisinya MSAT waktu itu ya, waktu negosiasi itu ada di kira-kira 1 kilo dari pesantren. Tapi ini juga aneh ya dia, kan itu sudah diubuk-ubuk dari pagi. Kenapa kok istilahnya jadi menyerahkan diri gitu kan? Jelas-jelas itu proses menangkap kan? Menangkap itu kan gini ya Nur. Menangkap itu kan kamu nggak pengen ditangkap, lari. Lalu aku tangkap. Kamu nggak pengen ditemukan, lalu aku temukan. Nah, nampaknya pada waktu itu adalah negosiasi, minatku sama kamu negosiasi, ayo serahkan. Ada gitu lah. Kemudian menyerahkan diri ya, gitu. Menyerahkan diri ke orang yang dipercayai, terus orang itu kemudian menyerahkannya ke polisi gitu. Jadi sangat dramatis. Ya, berarti kan gitu. ya, kalau masyarakat awam kan sebagian besar kan menganggap berarti ini udah menyerahkan diri, udah istilahnya udah taubat gitu loh, udah menyadari. Tapi kan kita nggak tahu tuh misalnya ada negosiasi. Frame itu maksudku kan beda. Kalau menyerahkan diri dari awal kan niatnya harusnya kan dia secara legowo nggak usah nunggu dikepung sekian. Betul. Itu kan menghabiskan budget dan tenaga yang cukup besar gitu loh maksudku. Coba kan menguras tenaga pikiran dan semuanya kayak gitu. Dan kayaknya nggak hanya mereka saja, banyak pihak yang akhirnya kan terlibat juga. Betul dan banyak korban, semuanya jadi korban kayak gitu. Dan aku membayangkan kemudian situasinya menjadi sangat chaos gitu kan. Belakangan aku mendengar pondoknya izinnya dicabut, lalu dikembalikan lagi, rumit. Jadi menurutku pemerintah juga tidak cukup clear menyangkut soal pesantren ini ya, dalam arti maunya kayak gimana begitu ya, maunya kayak sejak awal ya maksudnya
nggak hanya maksudnya kan nggak hanya pesantren di situ ya, tapi pesantren secara keseluruhan kan. Iya, kalau khususnya di Sidikiyah itu adalah misalkan aku tuh membayangkan kemudian polisi atau pemerintah itu membuka hotline. Hotline itu kan banyak anak-anak perempuan di situ, Iya. santriwati maupun santriputra. Kenapa pemerintah itu alih-alih atau ketimbang melakukan pencabutan dan tidak pencabutan soal izin itu, kenapa polisi atau pemerintah itu tidak membuat hotline yang kira-kira bisa dipergunakan oleh orang tua santriwati dan santriwati untuk juga melaporkan. Bisa jadi kan, bisa jadi ada korban lain, bisa jadi ada korban lain yang nggak tahu gimana cara melapornya. Nah ini kan mumpung ini yang memang agak aneh ya melihatnya itu. Agak aneh itu harusnya pemerintah itu bikin ya, ibu bapak misalkan loro-loro ini sudah ditangkap, setelah ditangkap kemudian ini bapak kalau ada yang merasa jadi korban dan lain sebagainya silakan. Iya kayak gitu. Jadi kok nggak kepikir itu orang-orang seperti Gus Yako, seperti Pak Jokowi, seperti yang lain gitu kan. Perlu dibisiki berarti Anda. Ya. Kalau kita sebenarnya tema kita malam hari ini tuh dibalik doktrin. Nah, seberapa bahayanya sih doktrin ini? Maksudnya kan kalau dari kasus itu doktrin yang mana itu? Doktrin. Misalnya untuk aku nggak tahu bedanya dogma sama doktrin ini apa? Ya anggap saja sama. Anggap aja sama ya. Nah misalnya doktrin bahwasanya beberapa pengikut atau beberapa pembela MSAT misalnya berkoar-koar, oh ini adalah fitnah, ini adalah untuk menghancurkan pesantren. Nah, hal itu kan ada banyak orang yang meyakini kebenaran itu. Iya, itu yang menurutku selalu disampaikan dari sejak awal. Sejak awal kasus ini menggelinding kan selalu ada kelompok-kelompok yang menyuarakan ini fitnah dan lain sebagainya. Kelompok yang ya nggak apa sih ngomong bahwa itu fitnah dan lain sebagainya. Tapi yang menurutku juga tidak cukup fair adalah ini kan perang opini ya, perang opini begitu kan. Bagaimana MSAT kemudian berusaha untuk meletakkan dirinya itu sebagai representasi dari pesantren itu sendiri. Artinya begini, seperti dia ingin mengatakan kalau kamu menangkap, kalau semuanya polisi menangkap aku, itu berarti sedang punya masalah dengan seluruh pesantren kayak gitu. Dan sedang meruntuhkan kredibilitas pesantren dan lain sebagainya. Ini yang menurutku doktrin yang tidak tepat, yang sebenarnya ini kalau di dalam konteks penjajahan itu adalah biasanya adalah strategi yang biasa kayak gitu. Semangat korsa itu dibangun. Jadi kalau kamu mencederai satu tubuh, maka tubuh yang lain itu juga akan bersolidaritas. Jadi teori solidaritas itu digunakan tidak untuk dalam kerangka yang positif, tapi juga dalam hal ini mungkin adalah negatif. Padahal sebenarnya banyak kalangan di pondok yang juga harusnya mengatakan bahwa harus ada pemisahan, bahwa ini adalah urusan personal dan pondok itu institusional yang tidak harus sama. Artinya kalau ada satu santri misalnya kena kasus hukum, maka bukan berarti dosa pidana dari satu santri ini menjadi beban dari semuanya. Ditanggung semuanya ya. Betul. Nah ini yang barangkali mungkin kamu sebut tadi doktrin bahwa satu tubuh itu jika ada satu bagian tubuh yang terluka maka itu adalah menyerang bagian tubuh yang lain kayak gitu. Sebenarnya doktrin ini bersifat netral ya. Doktrin ini bersifat netral karena apa? Karena di doktrin Hankam Nas misalkan kalau ada orang nyerang pulau terluar di Indonesia gitu kan, si Padang Ligitan itu kan akhirnya apa? Wah ini penyerangan terhadap kedaulatan. Nah doktrin seperti itu sebenarnya baik, tetapi kemudian harus juga diuji.
harusnya diuji dengan apa yang disebut dengan kritisisme itu sendiri. Harusnya bahwa kita diajari kritis bahwa kalau ada orang Jawa melakukan kesalahan, itu tidak bisa dipandang bahwa semua orang Jawa pasti punya salah seperti Tidak itu. bisa disamaratakan. Digeneralisir kayak gitu. Nah, aku merasa bahwa urusan fitnah memfitnah, tadi kamu ngomong soal fitnah dan lain sebagainya, barangkali itu sangat berkaitan dengan mungkin ya adanya konflik keluarga di dalamnya. Ya, konflik keluarga di dalamnya, dan nampaknya teman-teman di pondok memilih untuk apa? Mencampur adukkan kayak gitu ya. Menambah kerumitan. Menambah kerumitan. Padahal sebenarnya yang paling enak adalah bisa memilah gitu kan. Bahwa ini pidana murni, kekerasan seksual kayak gitu. Tidak perlu dibungkus ya. Kalau tadi Aan bilang kan sebenarnya doktrin itu netral. Tapi ketika itu kemudian dipublikasikan, kemudian dikeluarkan di media sosial, artinya itu kan membangun satu opini, apalagi untuk masyarakat yang masih awam, An. Iya. Ya. Iya. Kalau An sendiri melihat itu seperti apa? Impact-nya untuk Implikasinya akan sangat tergantung dari begini. Aku nggak ngerti ya, tapi kan begini ya. Kepatuhan itu kan akan sangat tergantung dari relasi. Misalkan ini satu objek ya, Nur ya. Ini satu objek. Ia ingin menarik ya, katakanlah ini magnet, ini besi-besi, maka besi yang terdekat dengan dia itu akan gampang. ya. Tapi kalau agak jauh, dia juga akan sekrumnya akan dedet gitu. Akan rendah ya. Akan rendah. Kalau semakin jauh tidak. Jauh ini misalkan begini, anggap saja santri, anggap saja pengikut dari tarekat itu adalah besi-besi yang apa namanya yang ada di sekitar magnet ini. Ya, magnet ini. Yang terjauh ini bisa jadi orang desa, atau kemudian orang yang di luar pesantren itu sendiri yang katakanlah bisa melihat itu dengan jernih. Yang ingin aku katakan bahwa sebenarnya pengaruhnya itu sangat tergantung dari seberapa jauh relasi kita, relasi besi dengan magnet ini tadi. Nah, aku ingin mengatakan begini, dalam doktrin tarekat antara mursyid dan murid, itu kan mursyid itu dianggap segalanya, sama kayak santri terhadap kiai. Karena santri atau kiai itu dianggap, atau mursyid itu dianggap representasi dari Gusti itu sendiri. Artinya selalu benar. Selalu harus dipatuhi. Selalu harus dipatuhi, dan itu menurutku menutup kritisisme. Yang kita harus patuhi secara mutlak itu adalah soal keadilan dan kebenaran. Kalau Anda melihat sendiri ya, ajaran-ajaran di pesantren, ada nggak misalnya harus patuh misalnya pada kiai, pada guru, asalkan guru itu seperti apa? Ada nggak di barang itu? Ataukah masih biasanya syaratnya itu dihilangkan? Blur. Remang-remang gitu. Blur. Jadi doktrinnya biasanya begitu ya. Tidak hanya di Seploso lah, di pesantren-pesantren yang lain kan begitu. Artinya kan ini nggak hanya di pesantren atau nggak hanya di Islam ya, maksudnya pendeta pun bisa melakukan hal-hal kekerasan seksual. Nah, yang ingin aku tahu, kita kan bergelut dengan teman-teman yang antar agama ya, yang itu apakah tidak ada semacam jadi yang harus dipatuhi itu tokoh agamanya seperti apa? Iya sih, begitu kan. Menurutku ketika di beberapa denominasi kekristenan itu ada yang taat pada pendeta memang iya, tetapi ketika itu dianggap tidak cukup masuk akal, maka kemudian ada perlawanan. Jadi taat di dalam kritisisme itu sendiri, meskipun kadang-kadang juga susah ya taat di dalam kritisisme itu seperti apa. Artinya ya pada titik tertentu aku memang harus taat pada katakanlah romo pendeta. Tapi pada titik tertentu, misalkan untuk hal-hal yang itu secara nalar nggak masuk akal ya kamu taat. Kayak gitu misalkan kiainya ngomong kamu korupsi yo, atau kamu melakukan ini dan sebagainya. Ya banyak yang juga yang nggak taat. Tetapi memang aku ingin menyatakan bahwa bahayanya orang yang taklidnya membabi buta begitu atas nama apa, itu akan menumpulkan kritisisme itu sendiri. Ya aku ingin, di pondok itu harusnya ada redefinisi tentang apa yang disebut itu taat. Nah itu ketaatan itu sendiri. Nah
Sejauh ini Anda sendiri seperti apa? Aku ingin mengatakan bahwa tidak ada konsep ketaatan kepada Tuhan itu kan orang itu boleh taat kecuali untuk hal-hal yang itu dilarang oleh Tuhan, kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan seorang kiai mengatakan lu cuti bajumu, kayak gitu. Maka santriwati misalkan bingung, ini yang mana ini? Menuruti kiai atau padahal di satu sisi bahwa secara ini agama, secara ketaatan ini kan nggak bisa. Ya. Mana? Nah, kadang-kadang itu ada konflik. Nah, itu kan kasus yang MSAT itu kan? Iya. Karena ingin memberikan ilmu. Iya. Meta apa itu? Metafasal. Metafak. Jadi yang ingin kita katakan bahwa mungkin tidak hanya untuk pesantren Poso saja, pesantren semuanya. Ya, artinya ini kan seringkali santri, murid atau relasi kuasa di bawahnya itu seringkali menemukan buah si malakama itu antara ketaatan agama atau ketaatan pada apa kata kamu bilang mursyidnya gitu. Iya. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan untuk hal-hal yang katakanlah mengkhianati Tuhan. Jadi misalkan aku disuruh kiai itu korupsi misalkan, maka ya aku tidak wajib taat. Tidak wajib taat. Itu karena sudah di Nah, tingkat kritis yang iya, maksudku begitu. Maksudku aku ingin kiai-kiai dan juga para pendeta dan lain sebagainya itu sudah menyampaikan bahwa ketaatan kita itu adalah ketaatan tidak kepada figur. Ketaatan kita pada nilai. Misalkan begini ya, Nur ya. Di Gus Durian. Itu kan bingung ini Ciganjur atau Gus Dur ini yang mana misalkan kalau aku itu Gus Durian, Ciganjur mengatakan A, aku akan assess dulu ya, ngecek dulu karena ketaatanku itu kepada Gus Dur. Gus Dur itu sekarang tidak ada, maka iya disepakati mewujud dalam 9 nilai, misalkan keadilan, kemudian persaudaraan dan lain sebagainya. Maka aku taatnya pada itu. Nilai-nilai yang diajarkan. Nilai. Tidak taat pada institusi, apalagi tidak taat, apalagi taat pada orang. Orang bisa berubah, nilai tidak. Nah, Kemenang maupun kiai-kiai itu harusnya sadar diri bahwa ketaatan itu adalah kepada nilai. Tapi yang mana mungkin sih ada orang yang melucuti dirinya sendiri itu kan nggak mungkin ya. Mungkin tapi sangat ini misalkan, kamu jangan taat sama aku ketika ini. Kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, bagi orang-orang yang concern di wilayah soal doktriner itu, maka aku ingin mengatakan ketaatan kita, misalkan di Gus Dur, ketaatan kita itu di 9 nilai Gus Dur. Bahkan ketika Gus Dur misalkan masih hidup misalkan, tapi kalau ternyata tindakannya bertentangan dengan keadilan, dengan kemanusiaan, tidak wajib kita ikuti. Ya iya dong, kayak gitu. Itu sebabnya kita di Al-Quran itu kan banyak sekali ayat yang ngomong afala tatadzakkarun, afala taqilun, kon gak berakal ta. Nah, Gusti kan gitu. Afala tafakkarun, kon gak mikir ta. Wah, gitu sih. Jadi akal ini penting kayak gitu. Tidak sebagai filter ya. Iya, untuk menimbang ini mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di titik pelosok itu menurutku menjadi penting kalau misalkan pelosok itu berubah menjadi mencoba untuk mendekonstruksi soal ketaatan itu. Aku membayangkan misalkan kemudian ngomong, kamu jangan taat kepada aku, taatlah pada nilai, taatlah pada kesederhanaan, taatlah pada kebenaran. Iya, taatlah pada kebenaran, taatlah pada hukum dan lain sebagainya. Itu baru keren itu. Aku kalau walaupun itu possible. Orang itu kan bingung dengan ini ya. Nanti kalau aku ngomong kayak gitu, misalkan kiai ngomong kayak gitu, nanti orang akan berlomba-lomba kalau tidak lagi taat pada aku. Itu berarti kemelekatan keduniawian itu masih juga ada pada dirinya. Jadi orang itu bisa dilihat adalah jangan taat pada aku, taatlah kepada nilai, keadilan dan lain sebagainya. Aku bisa jadi salah, tapi keadilan tidak salah, taat hukum. Gitu. Itu sih sebenarnya yang harus didekonstruksi. Nah, aku berharap
kalau misalkan ini tarikat mana saja kan bukan orang tarikat ya, gitu kan. Kalau ada tarikat yang ngomong bahwa mursyidnya itu adalah nilai-nilai gitu ya, wah keren itu. Itu yang dibutuhkan saat ini. Dibutuhkan, sehingga doktrinnya kepada santri putri pun seperti itu. Jadi, wahai para itu santri. tadi kan yang kami sampaikan untuk para istilahnya kan para kiai yang dari up-nya. Kalau dari bottom-nya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum atau para santri atau para murid untuk bisa meningkatkan daya kritis itu kan? Agak susah ya Nur kalau di pesantren itu, karena kaprahnya di pesantren itu, orang kalau di pesantren itu maka ia harus tunduk. Ketundukan itu loh, ketundukan pada sistem. Padahal sistem yang tunduk, tunduk pada sistem itu kan berarti yang tunduk itu rela akalnya itu kemudian iya kan. Kan seperti itu. Iya. Misalkan kenapa aku harus seperti ini? Karena sistem mengatakan kamu kalau jalan di hadapan kiai itu harus berangkang. Padahal kan itu ini apa? Fungsinya berangkang itu apa? Ngesot dan lain sebagainya. Menghormati. Tapi bisakah kemudian menghormati itu tidak seperti itu? Karena itu dianggap katakanlah menjadi kemanusiaan kayak gitu. Karena setiap orang diajarkan pada nilai kesetaraan. Nah ini nilai kesetaraan itu yang menurutku menjadi penting, karena di banyak pesantren sistemnya adalah sistem yang agak sulit untuk keluar dari feudalisme ya, orang berjenjang dan lain sebagainya. Nah, di titik ini kemudian biasanya ketaatan itu dipadu dengan ketidaksetaraan. Kamu santri, kamu awam begitu ya. Aku kiai khusus punya privilege derajatnya lebih tinggi dan aku merasa lebih benar kepadamu dan kamu harus manut. Bagiku yang mendesak sekarang terkait dengan belajar dari kasus kemarin ya. Belajar dari kasus kemarin itu adalah sudah saatnya ada reformasi yang cukup serius, tidak hanya di Poso, tapi juga seluruh pesantren. Bagaimana pesantren itu ramah anak dan perempuan ya, doktrinnya jadi berubah. Iya. Nah, kalau sepanjang kemudian pesantren itu tidak diarahkan ramah anak itu kan berarti orang akan dianggap setara kan. Gak mungkin kemudian kita bicara ramah anak, ramah perempuan kalau ternyata kita masih melihat perempuan dan anak itu sebagai second citizen seperti itu. Itu yang menurutku penting terkait dengan doktrin itu sendiri, pelajaran penting. Iya. Ya kayak kemarin kan memang dari kasus kemarin sampai ada pressure dari beberapa kiai itu kan seolah-olah dengan adanya kasus ini digeneralisir ya. Pesantren itu ya kan seperti itu. Nah, istilahnya digebiar uyah, seolah-olah pesantren di Jombang itu kayak gitu. Makanya akhirnya kan mendorong untuk segera ditangkap gitu kan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan kalau dari sisi pemerintah? Yang pertama pemerintah adalah membuat satu SOP ya Nur ya. Artinya bagaimana kemudian pondok-pondok itu di set up supaya sekali lagi ia ramah anak dan perempuan. Salah satunya misalkan adalah soal early warning system. Dalam arti bagaimana anak ini ngerti ya. Jadi aku membayangkan itu sebelum masuk ke pesantren, anak-anak ini calon-calon santriwan dan santriwati itu dididik untuk tahu ini, misalkan kalau kamu nanti ketemu dengan orang atau mengalami upaya percobaan kekerasan seksual dari siapa saja, maka ini loh responnya A, B, C, D, E. Jalur yang protokolnya kayak gitu. Gitu kan. Siapa saja mau ustaz mau apa. Jadi begini caranya. Nanti kalau lapor di sini lah. Malah yang dilaporin malah udah diam saja. Nanti kualat sama Pak Yai. Faktanya masih seperti itu ya yang terjadi. Apalagi metafaktanya. Metafaktanya yang kemudian memakan banyak korban. Ya, terima kasih untuk bincang-bincang kita malam hari ini yang berat, pasti cukup berat, tapi paling enggak ini penting ya supaya publik lebih hati-hati ketika anaknya di pondok. Bukan berarti kemudian kita
menganggap semua pondok negatif seperti itu. Iya. Tapi paling Ini enggak kasuistis ya. kalau Ini kasuistis. di pondoknya tidak ada, paling enggak orang tua membekali. Betul Nah, ketika sekali. kita kan nggak bisa nunggu sistem dari pemerintah atau dari pondoknya, paling enggak kan orang tua harus lebih kritis. Iya. Nah, ketika terjadi ini, kamu bisa langsung telepon ini mungkin itu. Itu kan kalau ada HP, kalau HP-nya disita. Pinjam tetangga. Oke. Tukang ojek. Iya. Oke, terima kasih dan terima kasih juga Sobat K53. Ada beberapa orang ya yang sudah mantau kita. Semoga saja terus-menerus kita berusaha mewacanakan sesuatu yang baik, sesuatu untuk kepentingan kepentingan masyarakat umum yang pastinya, dan semoga saja kita akan jumpa lagi di esok-esok hari dengan tema-tema yang lain. Terima kasih ya, dan akhirnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.